Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini kita akan sama-sama ya belajar firman Tuhan, dan kita bersyukur kita masih diberi waktu untuk merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita juga bersyukur kita punya Tuhan. Ya, bukan hanya Tuhan yang mati bagi kita, tetapi Dia bangkit bagi kita. Dan karena Dia bangkit, maka kita menerima kuasa kebangkitan itu. Amin, Bapak Ibu-ibu. Iya, lalu apa sih makna dari Paskah itu? Ya, kita bersyukur Yesus itu ya datang untuk mati. Tapi ibu-ibu kira-kira kalau ditanya, kenapa Yesus harus mati? Ada yang bisa jawab? Banyak orang Kristen gak bisa jawab ketika ditanya kenapa Yesus harus mati. Ya. Loh, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Dia tahu untuk menyelamatkan, tapi kenapa gitu dia harus mati, itu kenapa? Menggenapi firman Tuhan. Dan karena satu jawaban yang saudara bisa kasih kalau orang tanya, karena hukum Taurat tidak bisa dibatalkan, tetapi harus digenapi. Darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa, dan upah dosa ialah maut, ya. Dan tidak ada seorang pun bisa selamat karena perbuatan atau usahanya sendiri, tetapi lewat karya penebusan Allah yang turun menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ialah Allah. Jadi sekarang tuh banyak penyesatan saudara yang aneh-aneh gitu ya. Tuhan tuh Yesus bukan Allah, Yesus itu ini, Yesus ini. Pokoknya Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, ini kipasnya saya kurang kena, boleh minta tolong tadi mana ya? Panas ini ya, neraka mulai bocor ya. Sudah mau kiamat soalnya. Ya, jadinya ini ya kipas-kipas kita ya, tanda-tanda saudara supaya kita semua bertobat ya. Iya, bisa tolong diarahkan ketinggian Bu, ya majuin dikit. Oke, agak turunin sedikit. Ya oke, gitu aja. Ya udah, oke sip. Terima kasih Ibu. Upahmu besar di sorga dan di bumi juga. Jangan cuma di sorga kelamaan ya, di buminya juga. Iya, kita bersyukur ibu-ibu ya, ini memang panas sekali. Indonesia bakal mengalami musim panas yang hebat. Ya, tetapi ya kita percaya bahwa Tuhan ya pegang kendali atas segala sesuatu. Nggak usah terlalu takut hari ini baca berita-berita, aduh mau ini, mau itu, mau ini ya. Kita hanya harus berpegang pada firman Tuhan. Ya, lalu apa sih makna dari kebangkitan Kristus, kuasa salib yang sudah kita sama-sama rayakan? Saya pengen kita buka bersama yuk Lukas pasal yang ke-9, Injil Lukas pasal yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas 9 ayat 22 sampai ayat 24 ya. Judul perikopnya di sana pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Jadi ikut Yesus ada syaratnya. Yesus sudah memberitahu sebelum ya Dia disalib, semua sudah diberitahukan. Ayat 22 kita baca 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ibu-ibu dikatakan di sini Yesus sudah memberitahu bahwa Dia akan ditangkap, disiksa, bahkan akan disalib. Tapi Dia berkata Dia akan bangkit pada hari yang ketiga.
Dan satu hal yang Yesus sampaikan kepada semua orang yang mendengarkan dia pada hari itu, katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita tahu bersama ya, ketika Yesus sebelum disalibkan di Taman Getsemani, malamnya dia berdoa dengan keringat yang bercampur dengan darah. Kenapa? Dalam keadaan tertentu seorang yang mengalami ketakutan tingkat tinggi, yaitu pembuluh darahnya bisa pecah. Dan ketika pecah bercampur dengan darah. Kita semua dalam penderitaan kita belum pernah mengalami yang seperti itu. Ada di antara kita yang keringatnya campur darah? Tidak ada. Ya. Berarti tingkat ketakutan, depresi kita itu belum seberapa. Yesus harus menjatuhkan hukuman atas daging. Makanya dia harus turun menjadi manusia. Ya, karena maut itu ya itu akan jatuh atas daging. Karena itu ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia bilang gini, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, biar kehendakmu yang jadi. Bagi Yesus tidak mudah waktu dia akan disalib walaupun dia Tuhan. Karena dia 100% manusia tapi dia juga 100% Tuhan, Allah. Jadi dia itu bisa merasakan sakit di dalam dagingnya. Makanya dia berkata, Bapak kalau bisa cawan ini lalu. Tapi kalau memang kehendakmu aku harus meminumnya, biar kehendakmu yang jadi. Setiap peristiwa yang dicatat di dalam Alkitab pasti ada hikmat bagi setiap kita. Karena itu ibu-ibu, kalau hari ini engkau juga sedang bergumul dan berkata, Tuhan rasanya aku sudah tidak kuat, mari kita belajar dari penderitaan Kristus. Bilang, Bapa biar kehendakmu yang jadi. Ya berat memang, tapi Yesus kenapa dia akhirnya mampu untuk melangkah dan mengalami salib itu, dia tidak melarikan diri. Karena dia sudah menyangkal dirinya. Firman Tuhan berkata, Yesus dalam rupa Allah tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Apa arti mengosongkan diri? Menyangkal diri. Apa makna salib yang pertama bagi kita? Kita disuruh belajar untuk bisa menyangkal diri. Menyangkal diri itu bagaimana? Ketika engkau disakiti, saudara, ya, nggak usah berkata, oh ini orang dia belum tahu ya. Kita bisa marah, tapi kita bisa berkata, aku enggak berhak marah Tuhan. Karena saya percaya semua yang terjadi di hidupku itu adalah seizin Tuhan. Menyangkal diri itu enggak gampang, ya. Waktu kita itu cekcok sama suami. Yang masih punya suami berapa banyak di sini ibu-ibu? Ya. Yang masih punya suami. Oh banyak yang udah nggak ada suaminya ya. Ini nggak ngaku atau memang nggak ada? Ya, yang suaminya masih ada, jangan saya masih ada Bu, tapi saya sudah anggap tidak ada. Jangan begitu ya. Tetap ada itu ya. Nah, apa itu salib? Saya cerita, lalu waktu saya ke Israel, ada seorang peserta, dia bilang gini, Bu, kenapa kita tidak ke Via Dolorosa? Kita pikul salib seperti Yesus itu. Jalan dari bawah sampai ke Bukit Golgota. Ibu, saya bilang, kenapa ibu mau pikul salib? Ya supaya kita merasakan salib Kristus. Saya bilang, ya oke, kalau begitu ibu nanti dipikul salib di Via Dolorosa itu lewat Kota Tua, nanti sampai di Golgota ibu disalibkan ya. Wah kalau disalibkan jangan Bu. Nah ibu kenapa tadi mau pikul salib kayu itu? Ya biar kita merasakan salib Kristus Bu. Tidak usah alay lebay. Saya tahu ibu cuma mau foto. Terus upload kan pikul salib. Pret. Ibu ndak usah pencitraan. Ibu emang kurang salib. Saya bilang ya.
Ibu salibnya masih kurang, nanti saya tambahin. Ya Bu, suamimu itu bisa menjadi amin. Jadi ibu-ibu salibnya besar atau kecil? Wih, haleluya ya. Dari jawabannya saya sudah tahu maksudnya. Ya, kadang suami menjadi salib. Ya, kita ini suruh mengerti suami, kita ini kadang sudah capek, ya tapi dianggap nggak ngapa-ngapain ya. Ya kan, ibu-ibu itu memang tidak bercerita tetapi berdoa, amin. Ya memang, makanya Alkitab bilang wanita itu diciptakan sebagai penolong. Di mana-mana penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Ya, lebih kuatnya apa? Lu saya kuat berantem Bu. Kuatnya apa? Kuat menyangkal diri. Ya, kalau kita ibu-ibu itu bisa menahan diri, tahan mulut, itu menyangkal diri loh. Itu salib loh, amin. Kita bisa nih marah, bisa nih ngata-ngatain suami, tapi kita berkata Tuhan aku enggak mau, jagain mulutku Tuhan. Biar firman-Mu itu penuh dalam mulutku. Itu salib enggak? Salib buat perempuan, karena survei membuktikan wanita itu sehari mengeluarkan berapa? Berapa puluh ribu itu. Terus kita suruh diam, salib enggak? Sangat tersalib. Ya, mulut ini bisa ngoceh, bisa ngata-ngatain, tapi suruh diam, itu juga berat. Makanya saya bilang ibu itu Bu, enggak usah tambah-tambahin salib kayu. Salib kita di rumahnya udah banyak kan. Anak bisa menjadi salib bagi kita. Ya, ketika kita maunya A, anak tetap maunya B. Ya, kadang saya tuh bilang sama anak-anak saya, tahu nggak pergumulan mami terbesar itu apa sekarang? Mereka bilang apa Mam? Ya kalian ini. Pergumulanku terbesar supaya kamu dapat jodoh yang benar, supaya pergaulanmu benar. Ya, tidak terikut pergaulan dunia. Karena di luar sana itu gila sekarang orang-orang anak-anak muda. Anak saya cerita, teman saya Mam, banyak yang Kristen, merokok saudara. Ya, bahkan beberapa yang sudah melayani Tuhan di gereja. Dia bilang, ayo nggak apa-apa kok, nggak dosa. Anak saya bilang, nggak bisa, itu dosa. Enggak dosa. Ini kok saya nggak kena anginnya ya. Ini kipas muter kali ya. Atau agak dideketin lagi sini biar ini ya panas. Ini lampu sorot soalnya panas ya. Ibu-ibu di situ aja udah panas. Apalagi saya kena lampu ini ya. Jadi tolong perhatian dengan khotbahnya ya. Saya sudah berkeringat, khotbahnya nggak didengar lagi, awas. Ya gitu Ibu, thank you. Oke, udah. Nah kali ini sudah. Nah ini angin sepoi-sepoi. Ya jadi ibu-ibu pergumulan kita itu kan nggak gampang loh sebagai seorang wanita. Kita bergumul buat anak ya, kita bergumul buat rumah tangga, kita bergumul buat suami, belum kita bergumul buat diri kita sendiri. Iya, kita harus menjaga kesehatan jiwa kita toh. Ya. Apalagi katanya kalau sudah mendekati menopause ya, ibu-ibu yang lolita lolos 50 tahun seperti saya juga. Ya katanya itu nanti tidak stabil lah emosinya apa. Firman Tuhan ya bisa menormalkan semua hormon kita, amin. Waktu kita berpegang pada firman, kita berkomitmen untuk tetap melakukan firman, ya kita pasti kuat ibu-ibu. Jadikan firman menjadi tolak ukur. Taruh perasaan kita di atas dasar firman Tuhan. Ya supaya apapun yang terjadi aku percaya Tuhan. Ya. Banyak salib yang harus kita pikul dan ayat ini berkata, Yesus bilang kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya kapan? Setiap apa ayat itu bilang? Setiap tahun. Dikatakan setiap hari, tiap hari kita disuruh pikul salib. Jadi jangan ada ibu-ibu yang berkata, Bu saya itu pusing tiap hari loh, saya ini ada masalah. Ya memang karena Tuhan Yesus sudah bilang kita harus memikul salib setiap.
Bilang kanan kirimu, tiap hari loh. Pikul salib itu tiap hari loh. Ya. Oh iya ya, tiap hari ternyata ya disuruh ya. Iya, iya. Dan ya kita kan disuruh harus meneladani Tuhan Yesus. Kalau kita mengerti firman ini, salib bukan hanya sekedar salib, tapi salib adalah teladan bagi kita semua. Ya, dan kita percaya saudara, kalau kita meneladani penderitaan Kristus, menyalibkan diri kita, maka satu saat pasti akan ada kemuliaan. Karena tidak ada kemuliaan tanpa salib, tanpa penderitaan. Ya, kita percaya, sabar dulu kalau hari ini engkau sedang diuji, engkau sedang diproses, kalau hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, jalani saja dulu, bayar harganya, amin. Dan percaya pasti satu saat itu tiba waktunya. Ya, ada ibu-ibu bersaksi, dia kirim kesaksian sama saya, Shalom Ibu Debbie. Saya tuh bersyukur menemukan channel ibu. Tadinya saya tuh dapat dari grup WA, ada yang share. Saya iseng tuh, saya klik ya. Waktu saya klik ternyata ibu khotbah tentang ciri-ciri orang sakit jiwa. Ya, ciri-ciri orang sakit jiwa. Orang tuh sakit jiwa kan nggak langsung gila kan? Hari ini sehat terus besok gila, enggak kan? Ada ciri-cirinya sebelum ya itu ya, sebelum dia konsleting. Kalau sudah lari-lari di jalan tuh sudah konslet. Tapi sakit jiwa itu ada ciri-cirinya. Dia bilang, saya tertarik waktu saya dengar tuh, saya putar, saya dengar. Pertama, gampang tersinggung. Ya, kedua, suka marah. Ketiga, menyimpan kekecewaan, banyak kepahitan di hati. Ya, keempat, susah tersenyum. Coba lihat kanan kiri, mau ada yang susah senyum enggak? Itu sudah masuk ciri-ciri loh. Ya, kita harus bertobat. Jadi, ya ternyata ciri-ciri orang sakit jiwa itu ada cirinya. Ya, lalu dia bilang begini, waduh, waktu saya buka khotbah itu Bu, dan saya menemukan ya tentang ciri-ciri orang yang sakit jiwa itu, ternyata itu semua ada sama saya. Saya ini kepahitan sama saudara anak, sama saudara, saya kepahitan. Jadinya ya akhirnya saya ini gampang tersinggung, sama ipar tersinggung, sama mantu tersinggung, sama anak tersinggung. Jadinya saya ini enggak punya teman, orang semua menjauh. Karena saya apa-apa dikit marah. Ya, apa-apa dikit itu ya tersinggung, marah, lalu bertambah lagi kepahitan. Waktu saya dengar khotbah ibu, saya pikir-pikir, bahaya juga kalau saya biarkan lama-lama saya gila. Lalu saya ikuti tuh khotbah ibu, katanya cara untuk menyembuhkan diri pertama datang sama Tuhan. Berdoa, akui dosamu di hadapan Tuhan. Iya, kalau perlu bikin catatan dosa, saya selalu bilang ya, jangan cuma punya catatan dosa tetanggamu, catatan dosa mertuamu, iparmu, tapi bikin catatan dosa sendiri. Lalu berdoa, Tuhan, aku mau berubah. Kuasai hatiku, kuduskan hidupku, semua amarah, aku itu kepahitan sama ini, aku kepahitan sama ipar, aku kepahitan sama anak, sebut semua. Dan aku mau berubah. Dia bilang dia berdoa, dia nangis sama Tuhan karena dia gak mau jadi gila. Ya, lalu dia berdoa, sudah dia bilang, waktu saya berdoa, saya buka hati dengan firman Tuhan, di kamar saya berdoa nangis, Tuhan aku ini tuh semua yang disebut Ibu Debbie itu aku. Lalu dia berdoa, dia bilang waktu saya berdoa Tuhan, jamah hatiku, dia bilang seperti ada sesuatu yang ditarik keluar. Dan sejak hari itu dia bilang dia merasakan damai sejahtera. Nah ketika dia merasakan damai sejahtera, akhirnya hubungannya pulih. Dengan anak pulih, dengan semua pulih, anaknya sudah 16 tahun tinggalin Tuhan. Enggak mau lagi percaya Tuhan, tidak mau ke gereja. Tapi ketika ibu ini berubah, dia hidup dengan damai sejahtera. Dari situ dia terus ngikuti semua khotbah-khotbah saya di YouTube. Dia ikut mesbah doa, dia ikut mesbah syukur jam 5 pagi.
Lalu hidupnya mulai berubah. Ketika mulai berubah, anaknya juga melihat perubahan itu. Dan dia bilang, puji Tuhan Bu, sekarang anak saya sudah kembali bahkan melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ya, seringkali kita ini tidak sadar. Ya, kita marah sama orang, ternyata itu adalah salib. Ketika kita ini disakiti orang, itu salib yang harus kita pikul, dan kita belajar dari situ, apa sih Tuhan yang harus aku lakukan. Nggak usah bicara dulu yang terlalu tinggi-tinggi, di surga nanti itu saya dapat jabatannya apa. Ya, terlalu miring tidurmu kayak racun. Ada orang tanya sama saya, Ibu Dewi, Ibu sudah tahu nggak di surga nanti Ibu jabatannya apa? Saya bilang, hah? Maksudnya? Waduh, sekelas Bu Dewi aja enggak tahu loh jabatannya itu nanti di surga apa. Saya bilang, aduh kita ini udah bisa masuk surga, udah puji Tuhan, haleluya 12 kali loh. Berjuang itu enggak gampang, Tuhan Yesus bilang. Ya, lalu saya tanya sama dia, emang Ibu tahu di surga Ibu jadi apa? Tahu Bu, nanti saya di surga jadi bendahara. Pegawai saya 400 orang. Banyak yang aneh-aneh sekarang orang Kristen ini ya. Terus saya tanya, Ibu taunya dari mana? Tuhan yang kasih tahu saya. Hati-hati loh saudara, hati-hati. Hati-hati nih sekarang. Ya. Daripada saya bilangin, daripada kamu tuh bingung besok di surga jabatanmu apa. Lebih baik sekarang itu kita mengejar hidup dalam perkenanan Tuhan. Beres-bereskan nih hati. Karena firman Tuhan berkata, Yesus bilang, kenapa dia mati, kenapa dia menderita, untuk memberikan teladan bagi kita. Karena di dunia ini hidup penuh penderitaan. Jadi kalau engkau masih menderita hari ini, bilang terima kasih Tuhan. Karena memang sudah tertulis, Yesus bilang engkau harus memikul salibmu setiap hari. Ya, bukan setiap 1 tahun sekali, enggak ada. Ya. Tapi setiap hari, makanya kalau ada orang datang, Bu doakan saya ini banyak masalah, ini puji Tuhan Bu, berarti kau masih hidup. Amin. Kalau udah enggak masalah itu berarti sudah mati di kuburan. Selama kita masih hidup, dikatakan masih ada hari ini, itu pasti ada masalah. Jadi hidup ini disyukuri aja, mari kita teladani Kristus. Ya, karena Yesus berkata, maka setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Yesus. Baru bisa ikut Yesus. Kalau kita enggak sangkal diri, enggak bisa. Sangkal diri ini enggak gampang saudara. Disakiti anak, pengennya marah, pengennya kepahitan, tapi Tuhan bilang enggak boleh. Sangkal dirimu. Tuhan ampuni saya Tuhan, saya itu sebenarnya marah, jengkel, tapi saya belajar melakukan firman Tuhan. Saya enggak mau marah, saya berkati anakku, aku berkati iparku. Ya itu sudah salib yang ya besar loh, yang sehari-hari ini hidup kita ini loh kepada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bilang, coba kita buka bersama saudara, Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10, ini yang Rasul Paulus katakan. Ya, Filipi 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian di sana. Baca bersama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya apa? Beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, kalau kita mau mengalami hidup yang kekal, ada kebangkitan ya dari antara orang mati dan kita masuk dalam kehidupan penuh kekekalan, maka tidak ada lain caranya dikatakan yang ku kehendaki, yang aku mau, yang aku rindukan ialah mengenal Kristus. Banyak orang Kristen itu ya agamanya Kristen tapi tidak kenal Kristus. Karena boro-boro baca Alkitab aja tidak pernah. Ya, mengenal Kristus dan apa? Kuasa kebangkitannya, dan bukan cuma itu, dan persekutuan dalam apa? Penderitaannya.
Firman Tuhan bilang di dalam pergumulanmu melawan dosa, engkau belum sampai mencucurkan darah. Jadi tidak usah alay lebay. Ya, merasa bahwa pergumulan kita itu yang paling berat. Jalani aja hidup ini sehari demi sehari. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ya, sehari demi sehari aja, Tuhan hari ini aku mau kudus. Pikiranku, hidupku, hatiku, mulutku, kuduskan aku hari ini Tuhan. Mulai itu kita jalani hari itu. Ya, dengan pegang pada firman Tuhan. Besok lagi Tuhan hari ini aku mau belajar hidup kudus. Kuduskan pikiranku, perkataanku, hatiku dalam nama Yesus. Kita tanpa terasa melewati hari demi hari. Karena ini harus menjadi kerinduan kita, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Jadi jangan cuma mau yang enak. Justru kalau kita ini murid Yesus yang sesungguhnya, maka kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Ya, kenapa saya bisa jadi seperti hari ini? Karena saya dibentuk Tuhan begitu luar biasa. Justru ketika saya terima Yesus, hidup saya mulai masuk dalam persoalan. Dulu saya belum terima Yesus, enak saudara. Saya mau dugem-dugem ya toh. Saya bebas melakukan apa aja, mau maki orang maki, iya kan. Mau berantem-berantem, pukul-pukulan, ya. Saya jengkel sama orang tinggal saya maki-maki aja dia puas saya. Tapi waktu saya terima Tuhan Yesus, ya enggak enak. Kita harus menyangkal daging. Pengen maki, enggak boleh kata Alkitab. Ya, pengen ngata-ngatain orang, enggak boleh kata firman Tuhan. Pengen kepahitan, Alkitab bilang enggak boleh. Ya, menyangkal diri itu enggak gampang, tapi dunia sekarang mengajarkan jangan tahan-tahan. Emosi itu harus diluapkan. Ngeri loh ajaran-ajaran sekarang ini. Ya, saya baca satu penelitian baru dan sekarang banyak orang mengamini. Katanya banyak orang kena autoimun karena terlalu banyak memendam emosi. Kalau marah tidak diungkapkan. Jadi sekarang tidak boleh dipendam, harus dikeluarkan. Ya, maka banyak ibu-ibu yang iba diri, iya mulai sekarang. Lalu dia bilang sama suami, kamu tahu nggak kenapa itu banyak ibu-ibu autoimun? Karena mereka kalau dimarahin suami diam saja. Ya, saya tidak mau kena autoimun, mulai sekarang saya lawan kau. Ini lebih gila lagi saudara. Enggak kena autoimun tapi gila, masuk rumah sakit jiwa. Dunia mengajarkan sekarang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kelihatannya benar, karena mereka masuk lewat ilmu pengetahuan. Katanya kita gak bisa pendam emosi. Tuhan tidak menyuruh kau memendam, Tuhan suruh engkau menyangkal diri. Dan ada damai sejahtera waktu engkau melakukannya. Makanya mata kita harus tertuju kepada Kristus. Rasul Paulus bilang, aku ingin mengenal dia dan bersekutu di dalam penderitaannya. Karena Kristus sudah lebih dulu menderita. Ya, Kristus aja menderita. Penderitaan itu baik bagi kita. Supaya kalau saya tidak mengenal Tuhan Yesus, saya nggak tahu hidup saya ini jadi apa. Ya, saya nggak tahu saudara. Justru karena ketika saya mengenal Yesus, saya tahu Tuhan bilang jangan marah. Karena amarah itu menetap di dalam hati orang bodoh. Amarah itu tidak berkenan pada Tuhan. Saya mulai melatih diri. Makanya Rasul Paulus bilang, aku berusaha menguasai diriku, melatih diriku, menguasainya seluruhnya, melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya. Supaya jangan aku memberitakan Injil, tapi aku ditolak oleh Tuhan. Jadi kita harus menguasai diri. Ya, bukan karena kita mau memendam rasa, enggak. Tuhan, aku melepaskan pengampunan, nangis di kaki Tuhan. Ya, orang kena autoimun tuh kan enggak pernah nangis di kaki Tuhan. Ya, coba kalau nangis di kaki Tuhan, ada masalah nangis di kaki Tuhan sehingga emosimu tuh enggak terpendam. Ya, utarakan sama Tuhan, curhat sama Tuhan, kata pemazmur. Ya, aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Jangan curhat sama tetanggamu, amin. Jangan curhat sama temenmu. Ya, Besti, ya mau curhat nih. Yuk sambil ngopi. Soalnya curhatannya panjang.
Curhat tuh, diceritain semua kejelekannya suaminya. Dia pikir itu bestie. Ya, tidak semua orang menjadi pendengar yang baik. Banyak justru menjadi penyebar yang baik. Iya toh? Kau belum selesai cerita, dia sudah WA temanmu yang lain. Ada yang aku mau ceritain. Kenapa? Bentar, lagi curhat nih dia. Soal suaminya. Iya, aduh udah gak sabar deh denger. Tunggu. Bener itu, manusia tuh begitu. Jadinya apa? Kau cerita cuma ubi direbus, jadi di sana sudah jadi kolak. Karena ditambahi gula Jawa, santan toh, jadi gurih. Ya jangan curhat sama Tuhan. Saya ini nggak pernah curhat sama orang, nggak pernah. Ya, paling curhat sama suami, itu tempat terbaik karena didengar aja tidak toh. Apalagi bocor keluar. Enggak. Yang penting kita sudah curhat toh. Suami itu tempat curhat terbaik. Karena nggak pernah mungkin bocor keluar. Sebab didengar saja tidak. Ya, kalau kita ngomongkan, aku mau cerita, apa? Dia sambil main HP gitu, apa? Kita udah cerita panjang lebar nih ya. Habis itu dia tanya, tadi cerita apa ya? Enggak, udah lewat. Yang penting saya sudah curhat. Ya, begitulah saudara. Curhat itu sama Tuhan. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa. Kau kecewa sama mertuamu, kau kecewa sama menantumu, kau kecewa sama iparmu, kau kecewa sama siapapun, masuk kamar curhat sama Tuhan. Memang gak boleh dipendam, nangis sama Tuhan. Saya tuh kalau udah nangis sama Tuhan, rasanya udah plong sudah. Ada damai, sejahtera. Makanya itu ibu yang bersaksi, Bu, waktu saya nangis sama Tuhan, karena selama ini saya tidak pernah menyadari loh kalau saya ini sakit jiwa. Dipikir orang sakit jiwa itu yang lari-lari di jalan tuh, sakit jiwa, enggak. Kau dikit-dikit tersinggung sakit jiwa itu. Ya, karena dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua itu main di jiwa manusia. Ya, kau dikit-dikit marah itu sakit jiwa. Makanya kendalikan jiwamu. Daud berkata apa? Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Perintahkan jiwamu. Kalau sudah bete, sudah stres, sudah apa, perintahkan jiwa. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Kenapa kau tertekan? Ya, kita harus selalu bersihkan jiwa ini loh, ibu-ibu. Ya, karena kalau tidak memorinya ini penuh. Ya, penuh dari yang berabad-abad. Saya ingat tuh dulu iparku, tidak bakal saya lupa. Bodoh. Ya, ada ibu-ibu curhat sama saya, Bu Debi, itu ya adekku, masa dia ngata-ngatain saya? Mana ini ditujukan saudara WA-nya. Nih Bu, kata-katanya segala macam sumpah serapa dia sumpahin, padahal aku ini kakaknya. Ini kejadian kapan Bu? Tahun lalu. Jadi ini WA dari tahun lalu, iya masih saya simpan. Disimpan buat apa? Buat saya ingat-ingat lagi perbuatannya itu yang kurang ajar. Ya, bentar lagi Bu kena kanker loh Bu. Jangan diingat-ingat yang begitu. Alkitab bilang renungkanlah firman Tuhan siang dan jangan kau renungkan itu perkataan kakakmu yang bikin kau tiap hari, saya simpan ini memang Bu saya simpan, sengaja saya simpan. Tiap hari saya renungkan gini, kurang ajar banget kau, kebangetan banget kau. Yang itu kebencian dipupuk tiap hari. Disiramin pupuk supaya semakin bersemi. Orang model begini, saudara bisa yakin tuh mukanya saudara ketekuk. Senyum aja enggak bisa. Kalau disapa orang, gimana kabarnya Bu? Baik, ngapa? Nah itu model-modelnya kayak anjing galak. Karena di sininya kotor. Ya, kenapa sih kita nggak mau? Kita ini belum sampai bercucuran darah loh penderitaan kita. Penderitaannya orang Kristen itu apalagi ibu-ibu paling cuma main di seputar itu. Perasaan, jiwa tersakiti, tertekan. Belum ada kan yang mau dibunuh karena nama Yesus kan? Ya, belum Bu, cuma itu tersinggung. Ya, nggak usah, please ya. Ayo kita berdoa supaya kita ini belajar mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus.
Karena hanya orang-orang yang menderita bersama Kristus yang akan menerima mahkota kemuliaan. Ayo kita belajar hari ini. Ya, kalaupun ada orang, Bu Dewi, saya mau cerita ke Ibu. Kenapa? Saya ada dengar, Bu, orang cerita Ibu. Ya, gimana dengarnya? Panjang, Bu, sambil ngopi yuk. Maaf ya, Bu, saya tidak ada waktu mendengarkan hal-hal yang negatif dari orang. Tuhan tahu hidup saya seperti apa. Saya juga gak akan paksa Ibu percaya saya. Kalau Ibu percaya yang Ibu dengar silakan. Buat saya enggak rugi dan juga tidak untung. Iya enggak? Orang ngatain kita nggak ada ruginya, nggak ada untungnya buat kita, ya. Jadi saya tidak mau dengar, Bu. Mending waktu saya dengerin gosipmu 1 jam, sangat berarti buat saya. Persiapan khotbah, bersih-bersih rumah, nanam tanaman, bener nggak? Ngurusi anggrek, itu lebih menyembuhkan jiwa saya ketimbang saya kau bawain sampah. Terus kita bilang, oh iya, oke ya, saya pesen dulu restorannya, kopinya di sini ya. Oke, kita ketemu jam segini. Itu iblis. Jangan mau ya begitu. Kita proteksi diri kita. Rugi saudara, engkau dengerin sampahnya orang. Ya, masuk ke hatimu, kenapa? Tuhan yang mengenal hidup kita. Saya jawab, Ibu, kalau Ibu mau percaya silakan. Buat saya tidak rugi, tidak untung. Ya. Tapi yang pasti Tuhan tahu hidupku. Kita kan gak bisa tutup mulutnya orang. Benar gak? Makanya Tuhan kasih kita 2 tangan. Cuma untuk tutup kuping kanan dan kiri. Kalau 3, 1 buat tampar mulutnya. Karena tangannya cuma 2, cuma buat tutup kuping. Nggak usah didengar. Ya, belajar. Kita ini belum mengalami penderitaan yang begitu hebat. Masalah apapun saya ini, puji Tuhan, diizinkan Tuhan, banyak perkara yang sudah saya lewati. Ya, penderitaan demi penderitaan, fitnahan demi fitnahan, dipermalukan. Ya, sampai dikejar debt collector sudah pernah saya. Semua Tuhan izinkan saya alami. Ya, sebelum saya dimuliakan, ya kita harus mengalami salib dulu. Baru kita mengalami kuasa kebangkitan. Ya udah nggak apa-apa dijalani. Tapi jangan karena kesalahan kita menderita. Kalau kita menderita karena kebenaran, ya itu baik. Tapi kalau menderita karena kebodohan, ya itu salah. Kita belajar. Ya, supaya hidup ini ya bisa lebih ya enak saudara. Kita ke depannya itu kita di dunia ini cuma tergantung kita nih kok. Kita mau nggak melakukan firman. Saya pernah ditipu orang, uang saya dibawa lari 300 juta lagi pembangunan studio. Orang gereja lagi. Wah, tiap hari saya marahin suami saya karena itu temannya suami saya. Saya marah-marahin, kamu itu ngapain juga buat saya hari itu 300 juta. Besar enggak? Gede, buat beli cilok dapat berapa itu? Ya. Saya marah-marah, kehilangan damai sejahtera, saya salahin suami ini gara-gara kamu, kenapa kamu enggak ini? Lama-lama Roh Kudus bicara sini, udah enggak bener loh ini, udah enggak bener. Tiap hari perkara uang 300 juta ribut. Enggak bisa doa, emosi, stres, tertekan. Ya. Ini udah enggak bener, saya doa. Lalu Tuhan tuh bilang gini, kamu itu kalau ada orang datang konseling sama kamu, ditipu orang, uangnya dibawa lari, jawabanmu apa? Jawabanmu sebagai hamba Tuhan apa? Saya bilang Tuhan, ampuni aja Bu, uang gampang dicari tapi damai sejahtera itu adalah sesuatu yang sorgawi. Lah terus kenapa sekarang kamu enggak mau mengampuni? Ya bagi saya uang segitu banyak Tuhan. Kalau orang lain kan memang dia sudah kaya. Firman itu enggak pandang bulu, mau kaya mau miskin wajib. Jadi kamu ampuni saja. Ya enggak bisa Tuhan. Ya. Enggak bisa, kalau kamu mau mengalami kemuliaan, ampuni. Wah, bergumul saya saudara. Akhirnya ya udahlah, daripada saya juga gini terus sakit jiwa tiap hari, marah, kecewa, stres. Ya udahlah, saya WA dia. Saya sekalian curhat saudara. Saya itu sebenarnya kecewa, kepahitan sama kamu, saya marah gini. Ya, tapi Tuhan tegur saya untuk mengampuni kamu. Cuma satu pesan saya, kalau kamu tidak bertobat terkutuk hidupmu. Kan sekalian curhat kan.
Tapi hari ini saya bilang, saya mengambil keputusan untuk taat sama Tuhan, mengampuni. Mau saya kirim, Roh Kudus ngomong, tambah di bawah. Dan mulai sekarang uangnya saya lupakan. Kalau itu jangan. Siapa tahu dia masih mau nyicil toh? Lumayan kan? Ya saya cicil aja Bu, niat baik kan? Kan uang ini. Tapi Tuhan bilang enggak bisa. Itu satu paket komplit. Tulis di situ, aku lupakan juga uang itu. Tidak akan kutanya, bergumul lagi daging ini. Tapi ingat lagi menyangkal diri, memikul salib. Ya udah saya tambahin akhirnya, dan aku juga melupakan soal uang itu. Terserah kalau kamu ada niat baik kamu ganti, kalau tidak enggak apa-apa. Tuhan memberkati. Saya kirim. Besok setan bilang tagih. Saya mau tagih, baca tulisan saya sendiri. Ya enggak bisa, saya sudah mengampuni. Bergumul lagi saudara, bergumul. Stres, tertekan. Ya. Tiba-tiba ada orang itu WA saya, Shalom Ibu Debbie, saya mau minta maaf ya. Ibu jangan tersinggung, iya. Saya tuh disuruh Tuhan beliin ibu mobil. Hari itu kami sudah DP mobil 10 juta saudara, udah inden. Ya, mobilnya 300 lebih. Ya, dia bilang, saya aja yang bayar. Lalu dia bayarin orang yang tidak kami kenal. Tidak kami kenal. Enggak tahu kita siapa. Dia bayarin 300 juta lebih. Berarti uang saya udah balik belum? Ketika engkau taat, ada upah. Enggak sampai di situ. Tahu-tahu ada orang WA saya, Bu, saya diberkati lewat channel Ibu, khotbah-khotbah Ibu. Ibu harus tetap syuting, jangan pernah berhenti. Walaupun pandemi sudah selesai, itu kan baru selesai pandemi. Oh iya, saya bilang, kami memang lagi studio semua dibagusin, percaya. Iya, saya tidak akan berhenti menyampaikan firman Tuhan. Amin Ibu. Ibu kalau renovasi studio, Ibu habisnya berapa tuh renovnya? Saya enggak balas saudara. Ibu tolong Ibu dibalas ya, Ibu foto aja proposal yang Ibu serahkan ke tukang. Saya enggak balas, saya bilang sama suami, ini orang, dia minta saya foto proposal yang ke tukang untuk renov studio. Dia pikir kecil, kita habisnya 800 juta. Emang di saat kayak gini ada orang mau ngasih, dia pikir paling 20 juta ini, enggak usah lah saya bilang. Dia WA terus, Bu tolong Bu. Terus suami saya bilang, kamu itu kan cuma disuruh foto aja. Ini orang juga saya nggak kenal. Saya nggak kenal. Dari Surabaya sana orang Katolik. Bu tolong ya Bu, fotoin aja Bu. Saya foto aja, suami bilang, cuma disuruh foto nih, kirim. Saya bilang, enggak mungkin hari-hari begini orang lagi pandemi, susah lagi gini-gini. Tiba-tiba dia bilang, Bu saya bisa minta nomor rekeningnya enggak? Saya kasih. Besoknya dia kirim bukti transfer, 1M. Begitu dengar 1M saja, haleluya. Suruh ngampuni mau enggak? Suruh lupakan mau enggak? Ketika kita bertahan dengan hati dan ego untuk terus percaya, enggak bisa Tuhan itu uang loh banyak, saya enggak mau. Kita sedang menutup pintu mujizat Tuhan. Karena Tuhan berkata di balik ketaatan itu ada mujizat. Amin. Di balik salib itu ada kemuliaan. Tapi seringkali kita kan tidak mampu percaya. 300 juta gede loh. Kalau saya tidak melepaskan dari hati saya merelakan 300 juta itu, saya nggak lihat 1,3 kan. Mobil dibayari orang 300 lebih, uang studio renov diganti bukan cuma yang hilang 300, 1M. Saudara, kadang-kadang Tuhan tuh nggak masuk akal. Ini kisah nyata loh. Saya benar-benar mengalami loh. Ini bukan dongeng, ini benar. Saya bersaksi atas nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan melihat hidup kita dalam perkenanan, dia membalikkan itu cuma semudah membalikkan telapak tangan. Tapi seringkali kita kan enggak percaya. Ya lebih gampang tiap hari nagih lah. Balikin dah duit saya, balikin dah. Emosi, tertekan, kecewa, sakit jiwa ya toh. Sama suami ribut. Enggak ada damai sejahtera, enggak ada firman Tuhan, enggak ada kerajaan Allah. Karena kita bertahan dengan ego kita. Tapi Tuhan itu, yes, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu saya bilang bukan cuma wow.
bagi mereka yang mau melakukan dan taat. Semua demi kebaikan kita. Kalau Tuhan suruh bersukacitalah, itu untuk kebaikanmu. Kalau Tuhan suruh mengucap syukurlah, itu juga untuk kebaikanmu, bukan untuk kebaikan siapa-siapa. Kalau Tuhan suruh melepaskan pengampunan, lepaskan. Bayangkan kalau saya tidak taat, saudara. Hari-hari itu penuh dengan amarah, mungkin sampai detik ini. Saya masih balikin duitnya. Mungkin sampai hari ini. Saya kehilangan damai sejahtera, saya stres, tertekan, muka saya tua. Bener gak? Ya, nggak ada damai sejahtera, buat apa hidup begitu? Kita hidup di bawah kutuk karena tidak taat sama Tuhan. Tapi dengan saya melepaskan pengampunan, amin Tuhan. Besok iblis datang gak datang, iblis bilang tagih, enak aja. Apalagi lihat di Instagram dia lagi liburan. Sakit hati kita. Ya, saya bilang sama suami, lihat ini, dia liburan loh. Di hotel, ini pakai uang kita ini. Tapi Tuhan bilang gak usah gitu. Biar itu perkaraku. Itu bukan perkaramu. Amin, ampuni aku Tuhan, ampuni. Tiap hari menyalibkan diri. Tiap hari. Diuji sama Tuhan dulu. Pengen nagih, kan lumayan tuh 10 juta dia balikin, lumayan toh. Pengen, enggak Tuhan, dalam nama Yesus aku sudah mengambil komitmen mengampuni. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tengking diri sendiri. Tiap hari, bukan dia lagi yang saya tengking, saya yang saya tengking. Harusnya kita tengking dia kan, dalam nama Yesus Tuhan, roh-roh pencuri, kembalikan duit itu dalam nama Yesus. No. Seringkali Tuhan sedang berurusan dengan kita, bukan dengan dia. Kenapa kau ditipu? Karena Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Mungkin kau tamat, gak bisa melepaskan. Kita harus diuji dalam segala hal. Dan waktu saya merelakan, Tuhan berperkara. Karena itu ibu-ibu, yuk kita bayar harga yuk. Apa makna dari salib Kristus? Supaya kita ini mengambil teladan dari penderitaan Kristus, supaya engkau dibangkitkan dan dimuliakan. Sebab tidak ada kemuliaan tanpa salib. Amin. Saya undang para imam musik maju ke depan. Ya, mari kita percaya sungguh bahwa karena salib Kristus kita ini diselamatkan. Karena salib Kristus kita ini bisa menang. Kita naikkan pujian, karena salibmu kami hidup Tuhan, karena salibmu kami menang. Ayo pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Bangkit berdiri bersama, datang di hadapan Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami percaya kemenangan salib itu membawa kuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu kami menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat.